atau gimana? Oh, mulai. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya? Kok pada lemes sih? Yang semangat dong. Bagaimana kabarnya? Baik anak-anak, alhamdulillah ya kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita baca doa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Oh, Nadifa. Iya, silahkan Nadifa pimpin ya. Berdoa dulu kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpantau Nadifa dulunya anak madrasah ya. Iya. Baik anak-anak, silahkan cek kawan-kawan di sampingnya apakah ada yang tidak hadir. Kenapa ini tidak hadir? Oh, malas. Oh, ada yang sakit, ada yang malas. Semoga yang sakit segera disembuhkan dan yang malas semoga diberi hidayah ya. Iya. Baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar mengenai apa? Puisi. Wow. Betul sekali. Apa itu puisi? Nadifa ya? Apa itu puisi? Sebentar. Puisi. Apa itu puisi? Puisi adalah karya sastra. Masa karya sastra aja? Karya sastrawan. Oke. Ini masih bersangkutan dengan puisi ya. Hari ini kita akan belajar juga mengenai teks ya. Sebelum itu Ibu akan menginstruksikan dulu kepada anak-anak semuanya untuk peregangan. Mau peregangan? Harus mau dong, harus mau ya. Baik, untuk sebelum itu anak-anak silahkan berdiri terlebih dahulu. Keluar dari mejanya, kanan kirinya. Jangan dong, jangan keluar dari ruangan. Baik, silahkan slide berikutnya. Nah, ikuti ini ya. Ayo, peregangan. Throw. Mancing. Iya, mancing. Memotong. Maku. Mantap. Lanjut. Pull. Tarik. Tarik. Jendela. Lampu. Tisu. Mantap. Lanjut. Agak susah ini. Turn. Ya. Lanjut. Rapli, ikutan Rapli. Rapli. Satu lagi finalnya. Nah, Rapli ikutan Rapli. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, silahkan duduk kembali anak-anak. Gimana udah mulai ini ya, udah mulai peregangan ototnya, udah mulai rileks ya, udah mulai santai ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan. Belum. Jangan part 2, jangan part 2. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai tadi udah ke spoiler dikit ya, mengenai drama. Sebelumnya kita telah belajar mengenai puisi, sama-sama bermain peran juga ya. Kalau sekarang kita akan belajar mengenai drama. Silahkan anak-anak tonton terlebih dahulu ya mengenai dramanya. Dikubur sendiri. Wayo, wayo.
Baik anak-anak, apa pementasan barusan disebut apa? Drama, betul sekali. Apa itu drama? Ada yang bisa jawab apa itu drama? Iya apa? Silahkan. Harus detail dong, harus jelas. Drama adalah sebuah pementasan yang dapat ditonton banyak orang. Di situ ada tokohnya, terus ada properti juga dan lain-lain. Iya betul, tepuk tangan. Betul ya, drama itu merupakan suatu pementasan di atas panggung dan juga itu berbentuk dialog. Di sini tuh ada pementasan dari Platon ya. Di pementasan itu membahas mengenai kehidupan di kolam jembatan. Selanjutnya, ya kita memahami teks drama ya, ada di bab 8. Baik, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat memahami apa itu pengertian drama dan juga ciri-cirinya itu apa saja. Lalu identifikasi struktur drama juga analisis unsur-unsurnya. Nanti juga peserta didik diharapkan dapat menganalisis teks drama. Selanjutnya ada apa pelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik memahami pengertian dan ciri-ciri teks drama dari contoh yang diberikan. Peserta didik juga dapat mengidentifikasi struktur dan juga unsur-unsur drama itu apa saja. Lalu peserta didik dapat menganalisis teks drama dalam materi yang nanti akan diberikan secara berkelompok. Nanti setelah itu akan menganalisis teks dramanya ya. Baik, lalu lanjut. Nah tadi kan sudah dibahas mengenai pengertian teks drama ya. Teks drama ini merupakan karya sastra berbentuk dialog yang ditulis untuk dipentaskan di atas panggung ya. Tentunya ada penonton yang melihatnya. Drama ini menggambar atau peristiwa nyata di kehidupan sehari-hari melalui percakapan dari aksi tokoh-tokohnya itu. Nah, kita masuk ke dalam ciri-ciri teks drama. Yang pertama, drama ini disusun dalam bentuk dialog. Jadi ada percakapan antara kedua belah pihak ya, saling menyambut. Lalu memiliki tokoh dan konflik. Tokoh ini sebagai pendukung untuk adanya dialog, juga adanya konflik. Karena kenapa harus ada konflik? Karena kalau ada dialog tanpa adanya konflik nanti flat ya. Nanti nggak seru dramanya. Lalu ada petunjuk laku atau tindakan situasi. Di sini ada petunjuk laku itu maksudnya misalkan Rapli itu nanti di dramanya misalkan Rapli melamun sembari menggaruk-garuk kakinya misalkan. Nah itu sebagai petunjuk laku ya anak-anak. Lalu bertujuan untuk dipentaskan. Tentu saja ya untuk drama ini pasti akan dipentaskan untuk capaian akhirnya. Mengandung alur, tema dan latar. Tentu drama ini pasti mengandung alurnya ini seperti apa, maju, mundur atau seperti apa ya, temanya apa misalkan percintaan atau lain-lain. Lanjut. Nah, di sini kita ada struktur teks drama. Ada 3 struktur dalam teks drama. Yang pertama ini prolog. Prolog ini merupakan pembuka atau pengantar ceritanya itu seperti apa. Biasanya itu ada di awal-awal ya. Misalkan Alkisah hiduplah seorang monyet atau misalkan Alkisah hiduplah seorang Lalu ada dialog ini percakapan antara tokohnya. Setelah dijelaskan mengenai cerita lalu ada dialog antara kedua tokohnya ya. Lalu ada epilog di sini itu merupakan penutup atau kesimpulan berita. Jadi ada berapa nih anak struktur teks drama? Iya, ada 3. Berikutnya. Wah, di sini ada arahan nih, baca dan bentukan struktur teks drama di bawah ini. Dengan judul dramanya Kacamata Arti Drama yang gelap, ada tokoh Rara, si panikan dan juga gampang drama, ada juga tokoh Nisa. Ya satu penyelukis pedas. Siapa nih yang mau membacakan? Ayo. Bisa Nica. Oh iya, bisa Nica. Yang mana Nica? Itu. Ayo semangat. Iya, ke depan. Kebalik. Oh ya udah berarti kamu yang jadi Rara. Ayo, semangat Rara.
Kan kamu calon aktris ya, ayo. Naratornya satu lagi siapa? Volunteer. Iya, oh Pani mau boleh. Oh Pani, Pani boleh. Pani ayo jadi narator. Ayo, ayo. Tepuk tangan untuk Pani. Di pinggir. Sini. Pagi itu Rara panik katanya. Kamu Rara. Kalau kacamata itu dipakai, dia bisa fokus dan gak bikin drama kayak pertanyaan. Kamu Rara dulu. Nis, kacamataku hilang. Tanpa itu aku balik lagi jadi Rara versi drama Queen, kamu tanpa kacamata juga udah drama. Nis, ini serius. Kalau pakai itu aku langsung tenang. Kayak filter. Jangan ngalangin penontonnya. Di sini aja. Oh ya udah. Ra. Wih, lanjut. Kacamata Rara akhirnya ketemu, tapi salah kacamatanya. Pelajarannya kalau mau tenang jangan cari kacamata Tapi cari kalau mau pelajarannya kalau mau tenang jangan cari kacamata, tapi cari kesadaran diri dulu. ya. Jangan dulu. Ya udah, tepuk tangan. Hebat ya Rara, Nisa dan juga naratornya. Tadi kan sudah belajar tuh mengenai struktur teks dramanya. Coba analisis. Mana tuh yang termasuk prolog? Dari mana tuh? Sampai TikTok, betul. Itu termasuk prolog. Kok narator? Mana yang termasuk dialognya? Percakapan, betul. Dari mana ke mana Tania? Dari Nis sampai disadarkan, Bu. Iya. Lanjut ke terakhir. Tadi terakhir itu apa? Epilog. Yang mana epilognya? Kacamata Rara sampai dulu. Oke. Kita cek apakah betul? Betul. 100 untuk kalian semuanya. Ya, lanjut. Nah, selain struktur teks drama ada juga unsur-unsur drama. Di sini ada 6 unsur-unsur drama. Apa saja? Yang pertama, tokoh dan penokohan. Tadi sudah dicontohkan ya, kalian sudah juga udah membaca teks drama, ada tokoh dan juga penokohannya. Tadi Rara tuh gimana? Gimana tadi tuh Rara tuh sifatnya? Panikan. Iya, tadi juga ada alur atau plotnya. Di dalam drama itu pasti ada ya alurnya atau jalan ceritanya itu seperti apa. Lalu ada temanya misalkan tentang percintaan atau pertemanan dan lain-lain. Lalu ada latar, waktu, tempat, suasananya seperti apa. Misalkan waktunya ini siang, malam dan lain-lain. Suasananya misalkan dia tuh sedang sedih, sedang senang gitu ya. Lalu ada bahasa dan dialog. Di sini tuh bahasa dan dialog ini menjadi fokus utama ya. Misalkan ada yang orang selain Sunda di sini?
Oh iya, Medan. Misalkan nih. Ya, misalkan Tania mau membuat naskah drama itu berbahasa Medan gitu ya. Coba satu kata Medan gimana? Horas. Ora. Baik. Lalu ada amanat atau pesan di sini tuh biasanya itu disimpan di akhir ya. Amanat atau pesan dari drama tersebut tuh apa? Biasanya itu langsung disampaikan oleh naratornya. Berikutnya, nah kita sekarang akan ada latihan ya anak-anak ya. Untuk sistemnya, ibu akan membagi menjadi dua kelompok ya, dua kelompok besar. Ini menjadi satu kelompok awal dan ini menjadi satu kelompok berikutnya. Oke, anak-anak? Oke, ibu akan memberikan LKPD-nya ya. Bergabung ya ini ya. Ini aja dah. Kerjakan ya. Silakan sekarang anak-anak berkumpul berdiskusi. Juga
itu kau yang merawatnya. Harus dengan intonasi. Ayo. Lanjut. Tapi seperti hatimu yang selalu lembut dan penuh kasih. Tidak, aku datang membawa janji. Aku ingin kau mendampingiku bukan hanya ditemani, tapi di seluruh perjalanan. banget aja. Baik, Ya. selanjutnya jawab yang pertanyaan bawahnya. Siapa saja tokoh dalam drama tersebut dan bagaimana hubungan mereka? Jawab Dap. HTS. HTS. Kedua, di mana latar tempat yang digunakan dalam drama? Taman milik kita berdua. Taman. Apa Lanjut. masalah yang muncul dalam percakapan mereka? Nah itu guys, sebagai cowok jangan ngasih janji doang. Peringatan untuk diri sendiri ya. Oke. Baik. Apa pesan atau amanat yang dapat diambil? Iya deh. Singkat saja. Gak perlu kata-kata tapi butuh aksi nyata. Tepuk tangan. Ini jawabannya sangat-sangat kreatif ya. Tepuk tangan ya untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Ayo kelompok 2. Ya kelompok 2. Sama siapa? Oh ya, perwakilan silahkan ayo. Yuk. Ayo. Iya. Tunjukkan pesonamu. Ya baca. Dibacain dulu. Iya bacakan dulu itunya dialognya. Intan jadi Farel. Oh Hani mau jadi Farel, boleh. Langsung baca aja ini. Iya baca. Sandwich menghilang. Lia, kamu lihat sandwich aku enggak? Tadi aku taruh di meja, sekarang hilang. Jangan-jangan dicuri hantu kantin. Soalnya aku baru lihat hantunya ngunyah di depan cermin. Hah, kamu lihat siapa? Kamu lah Rel, tadi kamu sambil belajar malah ngemil sambil mikir. Kamu lupa sendiri kalau udah makan sandwich. Jadi pelakunya aku sendiri. Iya, kasus selesai. Detektif Lia pamit. Astaga, aku bahkan lupa rasa sandwichnya. Iya wajar, kamu makannya sambil ngitung rumus. Mulut kerja, otak nggak ikut laporan. Ya. Jawab pertanyaannya. Pertanyaan pertama, siapa saja tokoh dalam drama tersebut dan bagaimana hubungan mereka? Farel, jawabannya Farel dan Lia. Mereka adalah teman. Yang kedua, di mana latar tempat yang digunakan dalam drama? Jawabannya kelas. Apa ini di sini kayak kelas. Iya, lanjut. Apa masalah yang muncul dalam percakapan mereka? Ini apa? Masalahnya? Bacain aja. Itu masalahnya ada yang jadi tema Masalahnya? utama itu.
sebagai teman. Apa masalah yang muncul dalam percakapan mereka? Masalahnya itu Farel belajar malah ngemil. Dia belajar sambil makan. Masalahnya. Apa pesan atau amanat yang dapat diambil? Jawabannya belajar jangan sambil makan. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih ya. Baik anak-anak, kalian sudah hebat sekali ya bisa menganalisis teks drama. Ibu akan mengulas jawaban-jawaban dari kalian ya. Tadi jawaban-jawaban dari anak-anak ini sudah betul semua. Tadi padahal di alasannya ini masalahnya ini sudah ada di judulnya. Sandwichnya menghilang. Kenapa? Karena dianya nggak fokus sambil belajar. Karena belajar itu nggak boleh sambil makan, betul ya. Ini di kelas, iya, di kelas. Baik anak-anak, alhamdulillah ya pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Coba ibu akan bertanya, tadi tuh kita sudah belajar mengenai apa aja sih? Belajar tentang drama dan unsur drama. Iya, drama dan unsur drama. Unsur drama tuh ada apa saja? Tokoh. Tokoh, latar, dialog, amanat. Iya, betul sekali anak-anak. Pinter ya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Baik anak-anak, kalau cukup dan juga sudah paham ya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas mandiri ya. Anak-anak nanti di rumah membuat teks drama masing-masing. Tadi kan sudah belajar ya apa aja sih struktur dan juga unsur dramanya. Nanti tentukan berdasarkan struktur teks dramanya ya. Misalkan sakit hati diputusin pacar gitu ya. Nanti dibuat tuh teks dramanya. Lalu tentukan juga analisis strukturnya. Baik anak-anak. Selanjutnya. Nah, kita sudah berada di ujung pembelajaran. Teks drama ini bukan hanya cerita ya, tapi seni yang hidup di atas panggung melalui drama. Kita belajar bagaimana sih cara menyampaikan pesan, emosi, dan nilai kehidupan secara kreatif dan ekspresif. Betul. Baik anak-anak, mungkin itu cukup sekian ya dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.